Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatuhu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesyukuran yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan buat kita semua untuk melanjutkan rutinitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Terkhusus pada subuh hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kewajiban kita, bahkan bukan kewajiban, tapi kebutuhan kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ceramah subuh, dan ini tentu adalah kebaikan-kebaikan yang insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa berupaya untuk istiqomah di atas agama Islam ini. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini diambil dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Temanya adalah jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Hadirin yang berbahagia, tentu setiap kita manusia pasti menginginkan kehidupan yang aman, terlindungi dan terjaga. Kita menginginkan keluarga kita selamat, anak-anak kita terjaga dari lingkungan-lingkungan yang buruk, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akhir hidup kita yang baik. Maka tidak heran kita biasa melihat usaha yang dilakukan oleh manusia atau kita sendiri untuk mewujudkan terjaganya keluarga kita, terjaganya kehidupan kita. Banyak di antara kita yang mungkin menabung untuk masa depan keluarga kita, baik untuk diri kita ataupun anak-anak kita. Juga kita melihat banyak yang memasang pagar yang tinggi di rumahnya agar tidak kecurian dan sebagainya. Dan tidak kalah penting juga memasang CCTV di setiap dinding-dinding rumah, masjid ataupun perusahaan. Ini semua bentuk penjagaan, dan ini manusiawi dan tidak terlarang. Namun perlu kita ketahui bersama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa penjagaan itu
penjagaan hanya bersifat duniawi. Ada penjagaan yang lebih hebat, lebih kuat, yaitu penjagaan yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, wahai anak muda, inni uallimuka kalimat." Saya akan memberikan kamu beberapa kalimat atau nasihat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ketika kamu memohon, berdoa kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan ketika engkau meminta perlindungan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan haditsnya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah, walaupun seluruh umat berkumpul untuk memberikan kepadamu manfaat, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan manfaat itu untukmu, maka engkau tidak akan mendapatkan manfaatnya. Begitupun sebaliknya. Walaupun seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kita mudarat, bahaya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menuliskannya, tidak menakdirkannya, maka tidak akan ada yang mampu untuk membahayakan kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, timbul sebuah pertanyaan, butuhkah Allah kita jaga? Paralluka dijagai karena ta'ala. Tentu kita tidak butuh untuk menjaga Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha kuat dan Maha segalanya. Tapi kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jagalah Allah? Apa maksudnya? Dan ternyata jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari menjaga Allah Subhanahu wa taala di sini adalah jaga ibadah-ibadah kita. Jaga agama kita. Jaga solat tak, jaga bacaan Quran tak, sedekah tak, puasa tak, jaga kebaikan-kebaikan tak. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga Allah Subhanahu wa taala juga bisa dimaknai dengan menjaga batasan-batasan Allah. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua. Baik melalui Al-Qur'an ataupun melalui hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa tilka hududullah." Dan itulah batasan-batasan Allah. Wala ta'taduha. Dan janganlah kalian melanggarnya. Dan subhanallah, di bulan suci Ramadan ini, dari awal sampai hari ke-23 ini, alhamdulillah, kita sudah terbiasa menjaga beberapa agama Allah. Kita sudah terbiasa dengan sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita. Namun, jangan sampai berakhir bulan suci Ramadan yang merupakan suatu kepastian, itu juga menjadi akhir dari ibadah-ibadah kita kepada Allah, menjadi akhir penjagaan kita kepada Allah. Ini yang tidak kita inginkan. Maka bulan suci Ramadan boleh pergi, tapi kesolehan ibadah yang telah kita jaga, yang kita bangun di bulan suci Ramadan ini, jangan juga ikut pergi. Karena sia-sia, setengah mati.
kita bangun subuh, ya, bahkan sebelum subuh kita bangun, kita tahan lapar kita ini beberapa jam, subhanallah, tahan kantuk kita. Ternyata setelah bulan suci Ramadan berakhir juga ibadah kita kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihfadillaha tajidu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Nah, ketika seseorang sudah mampu menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung turun untuk menjaganya. Allah akan menjaga keimanan orang tersebut. Allah akan menjaga kehidupan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga rezekinya. Dan yang paling luar biasa, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anaknya, keturunannya. Tidakkah kita teringat kembali dengan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi, ketika mereka melakukan perjalanan, mereka mendapati anak yatim yang dinding rumahnya mau roboh, dan ternyata diperbaiki. Dan subhanallah, alasannya wa kana abuhuma salihah. Dan orang tua dari anak yatim itu adalah orang yang soleh. Satu rumus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita mau dan menginginkan anak kita, keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi soleh. Karena orang yang soleh insya Allah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat luar biasa. Walaupun kita sudah meninggal, Allah yang jaga keluarga kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alta fas'alillah. Dan ketika kita berdoa, memohon, minta kepada Allah. Ini mohon maaf, masih banyak di antara manusia yang ketika menginginkan sesuatu, ia berdoa kepada selain Allah. Dia datang ke kuburan, dia datang ke pohon-pohon keramat, dan lain sebagainya. Padahal di bulan suci Ramadan ini Allah mengatakan kepada kita dalam Al-Quran, wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib. Berdoalah kepada Allah. Allah dekat dengan kita. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Karena membuktikan bahwasanya manusia itu sudah sempurna. Padahal kenyataannya kita semua ini penuh dengan kekurangan. Tidak ada kelebihan sama sekali. Kita semua kekurangan. Dan yang maha sempurna hanyalah Allah. Jadi kalau kita enggan untuk meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kesombongan kita kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang sombong. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi kita melanjutkan sabdanya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kita meminta perlindungan, minta kepada Allah. Dan alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita sudah terbiasa dengan itu. Dan bahkan di luar bulan suci Ramadan, dalam salat-salat kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentuk keyakinan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk meminta pertolongan kepada manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwasanya orang itu adalah sebab, Allah yang menggerakkan hatinya. Jadi kalau kita meminta pertolongan kepada seseorang dan orang tersebut menolong kita,
Yang pertama yang harus kita yakini bahwasanya alhamdulillah Allah menggerakkan hatinya untuk menolong saya. Dan ternyata mohon maaf kadang ada perkataan yang mengatakan kalau bukan saya yang tolong itu tidak begitu hidup. Naudzubillah min dzalik. Perkataan ini perkataan yang buruk jamaah. Karena sesungguhnya Allah yang menggerakkan hatinya. Dan itu juga menunjukkan kesombongan. Jadi sehingga mohon maaf kalau kita menolong orang jangan sampai ada keluar di dalam lisan kita kata-kata kita kalau bukan saya itu tidak hidup. Kalau bukan saya tidak begitu sekarang dan lain sebagainya. Jangan. Karena yang menggerakkan hati kita ini Allah untuk membantunya. Itulah kita ini hanyalah sebab untuk orang mendapatkan kenikmatan dan bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir. Walaupun manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menuliskannya, maka tidak akan kita dapati manfaat tersebut. Dan juga ketika manusia seluruhnya berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, tapi itu tidak dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kita pernah akan dapatkan itu. Hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana penerimaan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin maunya ini, tapi ternyata Allah maunya itu. Nah, disinilah biasa kita sebagai manusia menganggap hidup kita kurang adil, kurang baik dan seterusnya. Karena kita tidak mampu menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak mampu menerima takdir ini, dikhawatirkan keimanan kita ini rusak. Karena dalam rukun iman kita ada yang namanya iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, takdirkan kepada kita, insya Allah itu yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Cuman pikiran-pikiran kita ini yang tergoda oleh syaitan. Sehingga kita mengatakan, wahai kurang adil ini Allah ini. Nazolimika lagi Allah ini. Tidak. Allah maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan belum tentu apa yang kita mau itu yang baik buat kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang di bulan suci Ramadan. Maka ini momentum yang tepat. Ada mungkin yang mulai untuk menjaga ibadah-ibadah salatnya, puasanya, sedekahnya dan sebagainya. Ada mungkin yang sudah sebelum masuk bulan suci Ramadan ini sudah melakukan hal itu. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai akhir hayat kita. Bukan sekedar di bulan suci Ramadan saja. Karena kita bukan hamba Ramadan, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjaga kita semua, menjaga keturunan kita, menjaga kehidupan kita dan rezeki-rezeki kita. Dan insya Allah dengan itu kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang keliru, yang menyinggung atau yang kurang pantas untuk kita dengar. Mohon dimaafkan. Tidak ada maksud saya untuk seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Maka mari kita saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, dan jangan kita acuh, jangan kita tidak peduli. Siapa lagi yang mau menolong dia? Siapa lagi yang menolong keluarga kita? Kalau bukan kita yang mau peduli kepadanya. Dan semoga dengan
Itu Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua memasuki surganya yang begitu luas. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.